Ya, selamat malam sahabat Radio 5waktu.com. Saat ini kita dari Radio 5waktu.com sedang berada di alun-alun Kota Cimahi ya. Kita sedang melihat dan memantau situasi lalu lintas yang terjadi di kawasan alun-alun ya. Dari Jalan Gandawijaya, Amir Mahmud dan sebagainya ya. Dan kita juga akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu pejabat ya di Sub ya. Saya kebetulan Ibu siapa ini? Dengan Debbie. Ibu Debbie. Debbie siapa ya? Saya dengan Debbie Risyana. Kebetulan saya di salah satu PNS di bidang lalu lintas dengan di penyusunan rekayasa lalu lintas di bidang lalu lintas di Subkota Cimahi, Pak. Jadi Bu Debbie teh naon wae sebagai petugas itu teh apa aja nih kerjaannya teh? Abdi teh keleresan megang seksi rekayasa, Pak. Rekayasa itu yang menurunkan personil kalau ada kita kegiatan-kegiatan pejabat dan segala macam yang membutuhkan rekayasa lalu lintas untuk kalau melintas ada kegiatan-kegiatan seremoni atau kegiatan-kegiatan betul tamu besar, ya tentunya dengan gabungan dengan kepolisian ya Pak, karena kita nggak bisa untuk sendiri untuk penutupan jalan gitu Pak. Kalau sekarang kan mau Natal nih ya, apakah di Cimahi ada rekayasa lalu lintas nggak? Kebetulan di Cimahi sampai dengan saat ini belum ada koordinasi untuk penutupan jalan, tetapi untuk besok puncaknya Pak PJ Wali Kota kebetulan dan Porkopimda untuk mengecek langsung ke gereja-gereja. Besok ya tanggal 24 ya. Betul, tanggal 24. Dimulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Sampai jam 6 sore ya. Kebetulan jadi kita di Sub apa nih peran di Sub di acara itu? Kita sih untuk membantu pengaturan lalu lintas ya Pak. Tentunya dengan koordinasi dengan kepolisian, kita tidak ada penutupan, cuman kita akan mengatur lalu lintas yang saat Pak PJ dan Porkopimda ke gereja mengunjungi, kita tentunya harus memastikan lalu lintas tetap berjalan lancar. Jadi tidak ada ganggu pengguna jalan khususnya di Kota Cimahi. Kalau seperti menghadapi besok nih, banyak Kak tim atau petugas dari menurut data informasi dari protokoler pemimpin, Pak PJ dan Porkopimda itu akan mengunjungi gereja Pasundan, Jalan Gatsu dan gereja Santo Agnesius di Jalan Gatsu juga Pak. Ya, sekitaran gereja tersebut Pak. Berapa orang sih petugas di Subnya yang dilibatkan untuk pengamanan di menjelang Nataru ini? Kita menurunkan di 8 titik gereja dengan personil sekurang lebih di 24. Jadi 3 personil 1 titik Pak. Terus gini Bu, kalau misalkan sebuah jalan harus direkayasa itu karena apa yang harus direkayasa? Misalkan ada apa? Rekayasa jalan itu kebutuhannya mungkin salah satunya kita sudah tidak bisa menambah kapasitas jalan ya Pak ya. Ya salah satunya dengan cara merekayasa lalu lintas. Dan itu pun sebetulnya menurut saya rekayasa lalu lintas itu fluktuatif Pak. Karena tidak semua yang harus direkayasa, hanya jalan-jalan tertentu yang sudah tidak bisa menampung kendaraan. Gitu. Itu mungkin itu Pak. Kalau sekarang kan melihat kondisi jalan di Cimahi itu kan pendek-pendek ya Bu ya? Betul. Dan itu sebetulnya jalan yang macet Pak di Cimahi itu memang bukan jalan Cimahi Pak. Itu jalan-jalan utama provinsi dan nasional. Jalan gitu. Nasional, jalan negara nih ya. Betul Pak. Yang banyak macet itu di jalan negara. Betul. Tapi kan orang kenalnya ini Cimahi gitu makanya Pak. Kalau misalkan ini kan salah satu upaya untuk memberitahu atau menginformasikan ya kepada warga Cimahi bahwa kemacetan itu justru terjadi di jalan nasional ya Bu ya. Betul. Amir Mahmud ya Pak, khususnya sepanjangan jalan Amir Mahmud yang memang kita lintasan jalannya memang lintasan jalan hanya satu ya. Betul. Ini istilahnya dari Bandung Barat itu kan pintu masuk Bandung Pak, menuju Bandung dan sekitarnya ya itu jalan yang dilewat lintasan. Ya terutama di jam-jam sibuk ya seperti pagi-pagi dan jam keluar kerja ya. Betul di jam-jam tertentu Pak. Ada lagi misalkan jalan yang menurut di Sub ini harus dilakukan rekayasa untuk sementara ini ada nggak?
kebetulan ya Pak, yang kemarin itu terakhir kita di Jalan Lurah, ternyata setelah dilihat tidak efektif karena memang di sana banyaknya kan banyak orang usaha Pak ya. Jadi ya itu Pak, tadi lihat kondisi juga yang memang masih bisa dikendalikan oleh petugas. Ya akhirnya rekayasa hanya dilakukan uji coba saja. Uji coba. Betul. Ya. Kalau di jalan yang lain belum dibutuhkan. Belum. Belum. Masih bisa dikendalikan di jam-jam tertentu saja. Nah, terus ada ini Bu, banyak pertanyaan katanya. Kok Cimahi cuma ada lampu stopannya di Baros aja? Oh ya. Kan anak-anak yang Gen Z ini banyak yang nanya, kenapa kok Cimahi nggak punya lampu stopan? Kira-kira alasan dari Disub itu kenapa? Misalnya apakah karena jalannya pendek-pendek sehingga kalau dipasang stopan bisa malah macet atau gimana? Izin koreksi Pak, kita punya traffic light itu ada di Melong dan Baros. Ada 2 kita punya traffic light. Sebetulnya banyak juga, cuma nggak operasi. Betul. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya memang ada. Lalu ini ada juga kan? Memang ada Pak, tapi itu kan kewenangan dari di subprovinsi dan nasional gitu. Jadi Kementerian Perhubungan. Betul gitu. Jadi penempatan traffic light itu bukan persimpangan punya kita gitu Pak. Jadi kalau di Sub Cimahi itu ya lebih ke jalan-jalan milik Pemkot. Betul. Melong itu punya jalan kota, Baros jalan kota kebetulan. Jadi kalau yang di jalan nasional harus koordinasi. Betul Pak. Pusat, ya? Baik dari settingan traffic light-nya, pengaturan misalkan ada pemeliharaan dan sebagainya. Karena kan banyak Gen Z itu nanya, kok Cimahi katanya cuma 2 ya, Melong sama ini. Ya betul, ada di sini Kolmas, ada di Citerep dan Sangkuriang, sebetulnya banyak Pak kita. Ya, cuma kan tidak dioperasikan karena memang bukan kewenangan Cimahi. Betul. Kalau di kayak Citerep kan masih kewenangan provinsi itu Provinsi ya. Betul. Sejauh ini sudah ada komunikasi atau gimana? Kita sudah bersurat bahwa kita perlu pemeliharaan di traffic light tersebut. Mungkin karena ada keterbatasan anggaran juga kan wilayah Jawa Barat ya Pak. Itu jadi kita tunggu aja kabar baiknya dari provinsi gitu. Yang penting kita sudah bersurat untuk pemeliharaan. Baik Bu Desi, Dewi Pak. Bu Dewi, kalau misalkan apa sih yang susah di ketika jalan itu harus direkayasa, kesulitannya itu apa itu? Kalau menurut saya pribadi kita perlunya sering sosialisasi mungkin Pak gitu. Karena kan warga itu ya penutupan jalan tidak selamanya langsung bisa nerima ya Pak. Ya kayak terbiasa. Yang kemarin itu yang dari Pemkot belok kiri ke Jalan Nur itu kan sekarang dihentikan itu kenapa nih? Betul ya. Gitu kemarin yang uji coba Jalan Lurah itu kan akhirnya ya kita cuma karena warga keberatan. Betul Pak. Jadi ya itu ada kepentingan juga kan, ada usaha pelaku usaha di sana, ya itu Pak, makanya kita perlu pendekatan lewat sosialisasi mungkin sebagainya. Dan memang yang biasanya arus ke situ akhirnya muter juga, itu kan biasanya pengguna jalan agak susah ya Pak ya, agak dibelokkan itu ya, makanya itu Pak kita untuk rekayasa agak gampang susah. Jadi rekayasa itu tujuannya untuk memperlancar arus lalu lintas. Betul sebetul tujuannya itu. Jadi tujuannya untuk kelancaran semua, bukan hanya untuk orang di sekitar itu saja. Betul Pak. Karena kan namanya jalan dipakai untuk semua orang Pak. Gitu. Ada informasi misalkan di Cimahi ada penambahan jalan baru atau gimana? Belum. Saya belum ada informasi itu karena itu kan dari PU ya Pak. Dari PU ya. Betul. Untuk saat ini menjelang Nataru ini gimana nih? Apakah ada yang mau direkayasa ketika misalkan terjadi kemacetan di mana aja misalkan? Kita kalau itu situasional kita gitu. Ya situasional, kita lihat kondisi pada saat nanti puncak malam pergantian tahun baru, kalau misalkan dibutuhkan pasti kita akan melakukan rekayasa atau dengan cara lain gitu. Yang penting kelancaran lalu lintas berjalan. Karena kan kalau dilihat yang lewat ke Cimahi itu justru banyaknya roda 2 ya Bu ya. Betul. Mayoritas karena kan sebagian roda 4 itu masuk ke tol ya. Betul. Tapi kalau dilihat dari keramaian di Cimahi Pak, bisa kita lihat sih di mana saja titik kemacetan gitu. Di mana aja Bu? Ya, pusat-pusat keramaian kan seperti alun-alun, mungkin ada di Cimol dengan Dawijaya dan sebagainya. Gitu. Hanya beberapa titik saja. Betul. Kalau ke arah sana kan ke arah tempat wisata. Betul, Cimahi itu kota kecil yang dilintasi Pak. Hanya kota lintasan. Betul.
Mungkin ada ini Bu, apa namanya, Bu Debi punya himbauan atau apa, misalkan harapan untuk warga Cimahi terkait dengan Nataru ini? Baik, untuk pengguna jalan, khususnya pengguna jalan yang melintas di Kota Cimahi, saya berhimbau untuk selalu menjaga keselamatan di jalan, menjaga kesehatan, dan menaati tata tertib dan aturan-aturan yang berlaku khususnya di jalan raya. Selalu jaga keselamatan, jangan ngebut, jangan ngebut di jalan. Mungkin itu Pak. Ya baik, sahabat radio5waktu.com, sepertinya sampai di sini dulu nih Ibu Debi ya. Siap. Ngobrol-ngobrolnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, mungkin karena sedikit Pak. Kita hanya sampai jam 7 malam nih kita siarannya ya. Mungkin Jadi terima kasih Bu Debi atas waktu dan kesempatan untuk ngobrol dengan kita di sini. Siap. Ya, sahabat radio5waktu.com, demikian obrolan saya dengan Ibu Debi dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi bermanfaat ya, menjadi informasi yang penting buat warga Cimahi, terutama juga warga lain, karena ibu ini tidak hanya didengar oleh warga Cimahi, jadi bisa didengar di manapun yang ada jaringan internetnya ya. Siap. Ya, terima kasih Bu Debi sekali lagi. Sahabat radio5waktu.com, demikian obrolan dengan Bu Debi dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Saya Bubun Munawar undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through